puasa, tetap semangat, yes! Hari ini adalah hari MPLS yang ketiga. Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat walaupun kita semua berada di rumah aja. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bullying atau perundungan. Kenapa sih kita perlu bahas topik itu? Yuk kita lihat cuplikannya. Saudara, di Purworejo, Jawa Tengah beredar video perundungan yang dilakukan 3 orang siswa terhadap seorang siswi. 3 orang siswa SMP di Kecamatan Butuh, Purworejo, Jawa Tengah ini melakukan perundungan terhadap seorang siswi. Nampak dari video yang viral di media sosial, siswi terpojok di kursi, sementara 3 siswa lainnya terus memukuli korban. Di saat banyak anak-anak yang kesulitan mendapatkan sinyal internet, ada kasus perundungan yang kembali terjadi terhadap seorang anak di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Videonya kini viral di media sosial. Silopo. Video perundungan anak berinisial R, penjual panganan keliling ini viral dan membuat Polres Pangkep mengusutnya. Kami sengaja mengaburkan tayangan ini karena mengandung unsur yang tidak patut ditiru. Korban adalah anak berusia 12 tahun yang setiap hari berjualan panganan jalangkote atau pastel keliling menggunakan sepeda. Belakangan ini, kasus perundungan semakin marak terjadi. Faktanya, tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga terjadi di dunia maya. Hari ini, kita akan membahas itu jauh lebih mendalam. Perundungan sendiri adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, yang menyebabkan atau membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok. Sebetulnya dalam sebuah perundungan, ada 3 aspek yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan juga saksi. Selama ini kita hanya melihat dari sudut pandang korban. Lalu bagaimana dengan pelaku? Dan sebetulnya ada pihak lain yang menjadi kunci di sana, yaitu adalah saksi. Sekarang, mari kita memahami masing-masing yang melatar belakangi terjadinya perundungan dilihat dari ketiga sudut pandang tersebut. Biasanya orang yang lebih self-conscious itu yang ngebully. Mereka kayak orang yang ngebully itu ngerasa bahwa mereka harus dalam posisi di atas, mereka harus coba nginjek orang yang satu lagi untuk ninggiin diri sendiri gitu sih biasanya. Yang kita sering lupa, pelaku ini seringkali juga korban karena dia adalah korban kekerasan di tempat lain atau anak-anak yang sebetulnya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan pengakuan sosial dengan cara yang tepat. Sehingga perlakuan dan pertolongan terhadap korban tidak hanya bisa berhenti sampai saling menyalahkan, menghukum atau mengeluarkan dari sekolah, tetapi memang butuh intervensi yang sistematis agar mereka pada akhirnya bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang perilaku sosial yang baik. Sekolah yang banyak bullyingnya mungkin lebih ke, kalau misalnya orang yang ngebully orang lain, mungkin orang yang ngebully ini punya masalah di luar sekolah yang mengakibatkan dia jadi punya personalitas yang kayak gitu, kayak punya karakter yang emang sukanya tuh ngejelek-jelekin orang, ngerendahin orang yang kayak gitu. Aku juga ngerasa kayak sekolah yang banyak bullyingnya tuh pasti sekolah yang ngebandingin 2 orang gitu. Jadi kayak karena meningkatnya competition sesama murid-murid itu jadi kayak tumbuh rasa jealousy, tumbuh rasa pokoknya yang gak bagus, yang negatif-negatif gitu. Terus jadi ada banyak konflik, ada banyak instances of bullying sama ya. Jadi kayak misalnya ada ranking-ranking terus kayak Perundungan itu sebetulnya terjadi di mana-mana, dan ketika kita menjadi korban perundungan, bukan hanya kita yang menjadi korban. Itu yang sering dirasakan korban, bahwa masalahnya ada pada dia, tapi
dalam perundungan sebetulnya masalah bukan pada dia, tapi masalah ada pada pelaku yang mungkin caranya salah atau mempunyai kebiasaan yang salah atau mereka punya masalah-masalah lain sih yang ditimpakan kepada korban. Jadi bagaimana menghilangkan trauma? Kalau sudah sampai level trauma berarti harus konseling psikologis. Korban tidak perlu mendapatkan label yang berlebihan, tapi butuh mendapatkan bantuan dari semua yang ada di lingkungannya. Keterampilan-keterampilan transdisiplin dan keterampilan sosialisasi yang sangat sederhana, misalnya sekedar bagaimana masuk ke dalam kelompok baru atau memperkenalkan diri, adalah sesuatu yang perlu diajarkan kepada anak, dan tidak bisa kita anggap anak akan bisa dengan sendirinya. Dari kedua pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perundungan terjadi bukan karena kesalahan atau tindakan yang dilakukan oleh korban, namun kesalahan cara pandang atau sudut pandang pelaku terhadap korban. Mengapa bisa salah? Karena sebetulnya pelaku juga memiliki tekanan lain yang tidak bisa dia keluarkan, sehingga pelampiasannya adalah dengan melakukan perundungan. Kalau kita mengetahui kejadian perundungan, sebetulnya yang terlibat itu bukan hanya korban dan pelaku, tetapi banyak sekali saksi perundungan, dan saksi perundungan itu memegang peranan penting untuk menekan atau mengurangi perundungan. Kenapa? Karena pada umumnya saksi perundungan itu sebetulnya tidak setuju dengan perundungan dan mereka sebetulnya iba pada korban. Nah, dan jumlah saksi perundungan jauh lebih banyak daripada pelaku korban. Jika para saksi perundungan itu melerai, mencegah, membantu korban yang menjadi korban bullying, itu sudah merupakan upaya untuk menekan perundungan. Pendidikan terhadap saksi muncul dari budaya sekolah yang baik. Saksi bisa melakukan begitu banyak hal, membantu mengidentifikasi kasus konflik sebelum menjadi perundungan yang berbahaya. Saksi juga bisa membantu menghentikan kasus perundungan yang sedang terjadi. Sayangnya yang sering kita lihat, saksi justru membantu memperkuat kasus perundungan dengan ikut mentertawakan atau bahkan kadang-kadang ikut memberi semangat kepada pelaku dan ikut melabel korban. It doesn't matter if the friends aren't real friends. Like they could, some friends itu kan juga kayak be friends with you because of something you have, bisa kayak become jealous of what you have atau apa-apa gitu, terus jadi kayak mulai criticism, mulai dari yang kecil-kecil, kayak mulai dari sindiran-sindiran kayak kamu ngapain sih pakai kayak gitu, kamu ngapain sih, ih kamu, terus kayak oh kalau dapat nilai tinggi gitu, terus semuanya kayak ih dapat nilai tinggi gitu-gitu, jadi kayak terus aku gimana, I can't fail this term, I can't not fail this term. Tapi kalau menurut aku ya bisa ngebantu, karena kan kalau misalnya dia punya teman, udah pasti kan dia emang bersosialisasi, terus dia juga berkomunikasi. Jadi kalau misalnya dia dibully, kalau menurut aku udah pasti dia bakal cerita sama teman-temannya ini, sehingga kayak teman-temannya tahu kayak siapa yang bully, terus kayak gimana bullynya, terus akhirnya teman-temannya bakal kayak ini anak ngapain kok malah bullynya teman aku pasti kayak bakal ngebantu gitu. Setelah mengetahui ini semua, kita tahu bahwa ketiga pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, dan juga saksi dalam sebuah perundungan, membutuhkan pertolongan dan juga perlindungan. Sebetulnya, perundungan sangat dapat dicegah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan juga positif, baik di keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Orang tua dan anak juga saudara wajib untuk saling berbicara, saling share pendapat, dan saling terbuka terhadap masalah-masalah yang mereka rasakan. Selain itu, sekolah dengan segala komponennya wajib menjaga kenyamanan setiap pihak, karena sekolah merupakan tempat interaksi besar antara banyak remaja, guru, dan juga pihak lain. Lalu, apa yang bisa sekolah lakukan untuk mengatasi ini semua? Sebetulnya kami memberikan perhatian yang sangat besar
terhadap tindakan perundungan atau pembulian di sekolah. Karena sekolah kami memiliki siswa yang sangat majemuk, dari latar belakang yang sangat berbeda, dari background keluarga yang berbeda, perbedaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut sangat rentan memicu terjadinya ketersinggungan satu dengan yang lain yang akan mengarah pada praktek-praktek pembulian atau perundungan. Adapun beberapa hal atau langkah yang kami lakukan dalam menangani perundungan adalah, yang pertama, kami memberikan sosialisasi dan seminar seperti yang kami lakukan saat ini. Kemudian yang kedua, kami selalu bekerja sama secara intensif dengan guru BK, wali kelas terhadap masalah-masalah siswa yang berkaitan dengan praktek-praktek perundungan. Sehingga siswa itu lebih terbuka, lebih nyaman bercerita kepada wali kelasnya terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi di rumah, sehingga masalah tersebut jangan sampai menjadi bahan terhadap teman-temannya yang lain untuk dijadikan sebagai bahan pembulian. Yang ketiga, kami secara selektif mengawasi setiap kegiatan kesiswaan di sekolah seperti MPLS, kegiatan OSIS, sehingga kegiatan tersebut tidak mengarah pada proses atau praktek perundungan dan pembulian. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan tersebut mengajarkan anak-anak untuk disiplin dan belajar berorganisasi. Yang keempat, apabila terjadi praktek pembulian di sekolah yang dilakukan oleh siswa kami, maka kami akan mengambil tindakan tegas terhadap tindakan tersebut. Yang pertama, bisa melakukan pembinaan bersama wali kelas, BK, dan WLC, bisa memberikan surat peringatan, memberikan surat skorsing, dan terakhir, apabila perundungan tersebut sudah sangat fatal, maka kami akan memberikan surat SP3 atau surat pengembalian anak tersebut kepada orang tuanya. Saat ini telah banyak kasus perundungan yang terjadi di dunia maya. Jadi seharusnya bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijaksana? Mari kita saksikan. Pentingnya mengajarkan, mengenalkan kepada anak-anak untuk menjadi pengguna media yang bertanggung jawab. Ini berarti pertama, anak dan orang tua itu perlu mengenal misalnya bagaimana menjaga privasi diri sendiri. Misalnya bagaimana menyetel privasi di media sosial. Apakah untuk publik ataukah dibuka untuk teman-teman kita saja atau hanya bisa dilihat oleh diri sendiri. Kadang-kadang orang-orang, ada sebagian orang yang belum mengetahui atau tidak menyadari bahwa misalnya foto yang dia unggah di media sosial itu bisa diakses oleh publik. Selain itu, yang bisa dilakukan oleh orang dewasa adalah berdiskusi dengan anak mengenai penggunaan media yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini bukan hanya tadi melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi atau menghormati hak dan privasi orang lain. Ini artinya misalnya kalau misalnya kita punya percakapan direct message dengan seseorang, ya janganlah itu di screenshot kemudian di capture kemudian disebarkan ke semua orang. Atau kalau kita mendengar rumor yang beredar di WhatsApp grup gitu, janganlah kita terlalu cepat untuk kemudian share ke grup sebelah. Terus kalau misalnya bahkan dari hal yang paling kecil, misalnya kalau ada orang tanya nomor telepon orang, ya sebaiknya kita tanya dulu ke orang yang bersangkutan, bersedia nggak nomor teleponnya dibagikan ke seseorang yang bertanya ini gitu. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari perundungan begitu luar biasa, khususnya dalam hal psikologis dan akan terlihat di masa yang akan datang, maka dari itu mari kita saling menjaga satu sama lain. Jadilah teman yang baik yang mau mendengarkan keluh kesah temannya, melaporkan setiap kejadian aneh yang ada di kelas, terbuka satu sama lain, saling mengingatkan, dan selalu berpikir positif. Dengan begitu, kesehatan mental akan terjaga dan hal-hal yang tidak kita inginkan dapat kita cegah.
Ayo, kita sama-sama saling menjaga lingkungan sosial di sekitar kita. Jangan sampai hal ini terjadi di sekolah. Cukup sampai di sini pembahasan kita tentang perundungan. Sampai bertemu di sekolah. Sampai jumpa.